Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, berdoa mulai. Doa selesai. Sebelumnya mau tanya, hari ini ada yang nggak masuk nggak? Masuk semua, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau masuk semua ya. Oke, hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang pergaulan dan etika pergaulan. Yang dimana nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana cara bergaul, terus nanti dampak positif dan negatifnya itu apa ketika kita bergaul. Nanti ada prinsip-prinsip dalam pergaulan yang sehat, terus nanti prinsip-prinsip etika bergaul seperti apa. Dan nanti kita akan menjelaskan juga tentang anjuran Islam, kita harus bergaul seperti apa gitu. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu akan mengarahkan kalian untuk hari ini kita akan menggunakan pembelajaran secara berkelompok. Nah, nanti Ibu akan membagi kelompok menjadi 4. Satu kelas ini akan menjadi 4 kelompok. Nah, nanti masing-masing kelompok akan Ibu berikan satu kertas untuk dituliskan pertanyaan. Nah, nanti pertanyaan itu akan digulung seperti bola lalu dilemparkan ke kelompok lainnya. Ketika sudah dilemparkan ke kelompok lainnya dan nanti masing-masing kelompok itu sudah mendapatkan pertanyaan masing-masing, nanti silakan didiskusikan. Sekalian nanti kalian akan perwakilan kelompoknya itu maju ke depan untuk menyampaikan jawabannya begitu. Nah, Ibu singgung sedikit tentang materi kita hari ini. Materi yang kita akan pelajari hari ini adalah pergaulan dan etika pergaulan, di mana etika pergaulan dalam remaja ini adalah di masa yang sangat krisis. Nah, jadi masa remaja ini adalah masa yang sangat krisis, masa untuk melepaskan ketergantungan terhadap orang tua dan berusaha mencapai kemandirian sehingga dapat diterima dan diakui sebagai orang dewasa, seperti itu. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip etika pergaulan remaja di mana kita memiliki hak dan kewajiban. Nah, terus setelah itu ada tertib, disiplin, kesopanan, kedengaran, kejujuran, keadilan, cinta kasih, dan suasana dalam pergaulan kita. Selanjutnya kita ada faktor yang mempengaruhi pergaulan remaja. Nah, jadi ketika kita itu bergaul, itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi, yang mungkin membuat diri kita itu tidak pede untuk bergaul dengan sesama. Biasanya kita mengalami yang namanya ansos atau kita menarik diri. Waktu kita remaja itu pasti kita ada rasa kayak canggung, menarik diri dari lingkungan, seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas faktor-faktornya seperti apa. Nah, selanjutnya ada prinsip pergaulan yang sehat. Jadi, prinsip pergaulan yang sehat. Jadi, bergaul itu ada yang sehat, ada yang tidak sehat, seperti itu. Jadi, ketika kita bergaul pergaulan kita yang sehat, itu bagaimana cara kita bergaul dengan memberikan dampak positif bagi lingkungan kita. Dan setelah itu, kita menyadari bahwa diri kita itu adalah makhluk sosial. Jadi kita nggak bisa hidup tanpa orang lain gitu. Jadi pasti kita ada rasa untuk ingin bersosialisasi dengan individu lainnya, dengan teman-teman sebaya ataupun dengan teman lainnya begitu. Nah, setelah itu kita juga pasti menghormati orang lain kalau kita memiliki kepribadian yang sehat atau pergaulan kita sehat, memiliki prinsip yang sehat. Terus tidak berprasangka buruk seperti itu. Terus saling memahami perbedaan baik itu agama ataupun adat yang ada di lingkungan kita. Terus saling memberikan nasihat. Apabila temannya salah, itu dinasihati, jangan dihujat, seperti itu. Nah, selanjutnya akan kita bahas juga tentang etika dalam bergaul. Nah, etika dalam bergaul itu kita memiliki etika. Apa sih etika itu? Etika adalah sopan santun. Sopan santun atau tata krama yang dalam pergaulan sesuai dengan situasi dan keadaan yang harus kita lakukan. Kayak misal kita
berbicara dengan orang yang lebih tua, kita harus lebih sopan. Nah, kalau kita dengan teman sebaya, ya selayaknya dengan teman sebaya. Tidak langsung kita dengan orang tua langsung kita membangkang atau tidak sopan, seperti itu tidak baik. Nah, untuk dalam Islam, dampak positif lebih dahulu. Dampak positif lebih dahulu itu kita dampak positifnya ketika kita bergaul dengan pergaulan yang baik, dengan memberikan dampak yang baik dan positif di masyarakat, kita akan disukai oleh masyarakat. Tetapi ketika kita memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat itu, pastilah kita akan dibenci oleh lingkungan sekitar kita, seperti itu. Nah, nanti kita juga akan membahas integrasi Islam. Integrasi Islam di sini Ibu mengambil dari surat Al-Hujurat ayat 13, di mana kita diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, diciptakan dari laki-laki dan perempuan supaya kita itu bisa dapat mengenal satu sama lain. Jadi kita itu sangat dianjurkan untuk mengenal satu sama lain gitu. Nah, langsung aja. Sekarang udah siap ya untuk memulai pelajaran? Siap, oke. Baik, langsung saja kita mulai pelajarannya. Pergaulan dan etika pergaulan remaja. Masa remaja, seperti yang Bu jelaskan tadi, masa remaja adalah masa yang sangat krisis, di mana masa ini adalah masa pelepasan dari masa kanak-kanak menuju dewasa, di mana kita itu harus bergaul dengan orang selain keluarga kita, begitu. Jadi ketika anak yang memiliki kemampuan bergaul itu tidak baik, pastilah dia harus dibantu, karena itu etika belajarnya, etika pergaulannya dia belum baik, gitu, belum benar. Jadi kita harus mengarahkan itu dengan benar. Nah, jadi kalian itu harus bergaul dengan teman-temannya. Jadi kalian nggak bergaul dengan orang-orang itu saja, seperti itu. Karena kita sadar juga kita adalah makhluk sosial yang harus bergaul dengan orang lain dan berinteraksi dengan orang lain, lingkungan sekitar, teman-teman sebaya, keluarga, dan semuanya. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip etika pergaulan remaja. Kita memiliki hak dan kewajiban, itu yang pertama. Ya, kita memiliki hak, tapi jangan lupakan kewajiban kita. Kita memiliki hak dengan siapa kita bergaul, tetapi kita juga harus mengingat kewajiban kita. Sebagai kita makhluk sosial, kita juga harus saling tolong-menolong dengan orang lain. Jadi tidak bisa kita bergaul sendirian, kita harus bergaul dengan orang lain juga. Nah, yang kedua, kita harus tertib dan disiplin. Nah, di mana kita itu nggak boleh seenaknya, hidup ini. Lalu kita memiliki hak, terus tiba-tiba kita seenaknya aja gitu. Kalau misalnya ada ayam orang lain ditangkap sama kita, disembelihnya gitu kan, nggak boleh, itu nggak baik gitu. Terus kita harus sopan, seperti kalau kita bicara dengan orang yang lebih tua, dengan orang tua kita, itu kita harus lebih sopan gitu, lebih menghormati. Terus kita jujur. Nah, kita itu juga dalam beretika bergaul, kita juga harus jujur. Nah, seperti yang kita tahu, selama mana sih orang yang mau dibohongi gitu kan. Nah, kita juga harus jujur. Kalau misalnya kita itu jujur itu adalah sebuah rasa tanggung jawab, sebuah pembelajaran untuk kita bertanggung jawab, seperti itu. Nah, kita harus adil juga. Nggak bisa kita cuma bergaul dengan teman yang ini, dia nggak mau temenan sama yang ini, itu nggak baik juga. Jadi kita harus adil sebagai makhluk sosial, kita harus adil. Bergaul dengan sana iya, dengan sini iya. Yang harus kita bedakan itu adalah yang baik dan yang buruk, seperti itu. Terus cinta kasih. Kita dalam bergaul itu harus memiliki rasa cinta kasih, saling menyayangi, saling menghormati. Terus kita juga menghargai orang lain, tidak boleh menghujat, tidak boleh membuli, seperti itu. Terus suasana dan tempat pergaulan kita harus tahu situasi di tempat kita itu seperti apa. Jika di tempat kita itu orang-orangnya misalnya sangat muslim, tapi kita adalah orang yang netral aja gitu. Terus kita punya teman yang sukanya kayak misal nih, kita punya teman yang sukanya itu main sampai malam misalnya. Nah, kita juga di situ harus menghargai orang-orang sekitar kita itu pandangannya seperti apa. Karena kalau kita nggak memandang seperti itu, nggak memperhatikan lingkungan, pastilah akan menjadi
omongan gitu, cibiran di mana-mana tentang kita seperti itu. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pergaulan remaja. Nah, yang pertama adalah fisik. Bisa dimana fisik ini mungkin dia itu tidak pede dengan fisiknya, jadi dia nggak mau bergaul dengan temannya, merasa iri seperti itu, jadi dia nggak pede. Terus yang kedua ada kebebasan emosional, dimana di masa remaja ini kalian belum bisa mengontrol emosi, sehingga ketika kalian sudah ada kebebasan emosi itu, kalian meluapkannya dengan begitunya, sebegitu diluapkan sampai mungkin temennya jadi nggak mau gitu bergaul sama kalian karena kalian mungkin dianggap nakal seperti itu. Terus interaksi sosial, sebagian pasti dari kalian ada yang ansos atau bersosialisasinya itu nggak sebagus temannya yang lain, jadi membuat kalian tuh minder gitu, jadi lebih narik diri dari teman-temannya, lebih enak menyendiri seperti itu. Di sini ada lagi pengetahuan terhadap kemampuan diri. Nah, biasanya nih anak-anak yang kayak gini nih nggak tahu kemampuan dirinya, tapi memandang temannya itu lebih mampu dari dia, sehingga dia menumbuhkan rasa minder di dalam dirinya itu. Nah, selanjutnya yang terakhir ada penguasaan diri terhadap nilai-nilai moral dan agama. Nah, ketika kita sudah mengenal nilai moral agama kita, pasti kita akan bergaul dengan sangat baik, dengan memperhatikan aturan-aturan yang ada. Tapi kalau kita tidak mengenal nilai moral yang terkandung di dalam agama dan lingkungan, pastilah akan bersikap buruk dan menimbulkan hal negatif untuk diri kita dan lingkungan seperti itu. Nah, selanjutnya ada prinsip dasar pergaulan yang sehat. Yang pertama, kita itu harus menyadari bahwa orang lain itu memerlukan kita dan kita memerlukan orang lain, atau kita adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Seperti itu namanya prinsip yang sehat. Nah, terus kita harus sadar juga hubungan memberikan nilai positif dan dari kedua pihak. Jadi kita harus saling menguntungkan ketika kita bergaul seperti itu adalah pergaulan yang sehat. Nah, selanjutnya adalah saling menghargai dan menghormati orang lain. Jadi ketika kita memiliki pergaulan yang sehat, pribadi yang sehat, pasti kita akan saling menghargai orang lain, tidak saling menghujat dan tidak menganggap dirinya paling baik. Terus kita saling memberikan nasihat ketika temannya salah atau orang lain salah, kita memberikan nasihat dengan cara baik-baik, bukan menghakimi seperti itu. Nah, selanjutnya ada etika dalam pergaulan. Etika dalam pergaulan adalah sopan santun. Nah, di mana di situ ada tata krama kita untuk bergaul dengan orang lain, dengan orang sekitar dan lingkungan dengan baik sesuai dengan norma agama dan adat istiadat yang ada seperti itu. Nah, dampak positifnya dan negatifnya kita ketika kita bergaul itu seperti apa sih? Nah, yaitu dengan kita bergaul dengan baik, maka lingkungan kita akan menerima dengan baik atas kehadiran diri kita. Tapi ketika kita memiliki kepribadian yang buruk, pergaulan kita buruk, pastilah lingkungan kita tidak akan menerima kita dengan baik juga. Pasti menerima kita juga buruk gitu, menilai kita dengan buruk seperti itu. Nah, selanjutnya adalah nilai Islam. Nah, Islam menganjurkan kita untuk saling mengenal, untuk mengenal satu sama lain, seperti yang dianjurkan di surat Al-Hujurat ayat 13, di mana di ayat tersebut dikatakan bahwa wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dari laki-laki dan perempuan agar kalian itu saling mengenal. Nah, di sini sudah jelas sekali kalian itu dianjurkan untuk saling mengenal. Kita bukan makhluk individu yang hidup sendiri. Kita pasti memerlukan orang lain. Untuk karena itu pasti kita harus melakukan interaksi dengan orang lain dan bergaul dengan baik. Nah, sekian itu penjelasan dari Ibu. Nah, sekarang silahkan dibagi kelompok. Sudah di kelompok semua. Oke, sekarang Ibu berikan kertas. Ibu kasih waktu 2 menit untuk menuliskan
pertanyaannya ya. Oke. Oke, udah semua ya. Silahkan digulung dan dilemparkan ke kelompok lainnya. Nah, kalau udah dapet semua pertanyaannya, silahkan didiskusikan dan dijawab. Oke? Sudah dapat jawabannya? Oke, sekarang Tisa, ayo coba dijawab, dijelaskan jawabannya. Tadi ada pertanyaannya, etika pergaulan seperti apa? Jadi dari penjelasan ibu tadi, etika dalam pergaulan itu kita harus memperhatikan adab dan sopan santun kita terhadap lingkungan juga terhadap orang lain. Misalkan ketika kita ingin bergaul dengan orang lain, kita harus memperhatikan apa sikap kita seperti itu. Oke, bener ya. Give applause untuk Risa. Oke, silahkan duduk Risa. Jadi tadi ya penjelasan tentang etika pergaulan. Ibu harap kalian bisa memahami dan bisa mengerti. Jadi tadi Ibu ulang kembali, etika pergaulan adalah sopan santun dan tata krama kita ketika kita bergaul dengan lingkungan dan orang lain. Kita juga harus memperhatikan orang lain ketika kita akan bergaul. Kita harus memperhatikan dia itu lebih tua atau lebih muda daripada kita. Walaupun lebih muda, kita juga nggak bisa seenaknya. Walaupun kita memiliki hak dan kewajiban, memiliki hak untuk memilih seperti apa kita bersikap, tapi kita juga harus menghargai orang lain itu seperti apa. Kalau kita ingin dihargai seperti itu namanya pergaulan yang baik. Dan kita juga nggak boleh bergaul dengan satu pihak saja. Seperti misalnya kita bergaul terlalu dekat dengan keluarga sehingga kita nggak tahu dunia luar seperti apa, seperti itu. Jadi harus seimbang antara dunia luar dan dunia kita yang di rumah dan lingkungan sekitar kita, seperti itu. Ibu kira itu yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, doa selesai. Nanti dibaca kembali ya di rumah ya. Oke. See you next time.